Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Fia Zara Rahmadita. My NPM 234111011. I am from Management Class 23C. In this video, I will present material about legal aspect. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu pengertian aspek hukum. Aspek hukum adalah bagian dari sistem hukum yang mengatur berbagai aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam bisnis, kontrak, ketenagakerjaan, dan interaksi sosial lainnya. Hukum juga berfungsi sebagai alat untuk menjaga ketertiban, memberikan perlindungan hukum, serta memastikan keadilan dalam hubungan antar individu maupun antar individu dengan negara. Dalam dunia bisnis, hukum menjadi pedoman agar kegiatan usaha berjalan sesuai aturan dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Selanjutnya, di sini ada dua jenis sumber hukum di Indonesia. Dari beberapa jenis aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Hukum tertulis yaitu termasuk dalam kategori adalah Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Peraturan Pemerintahan, Peraturan Menteri, serta Peraturan Daerah. Aturan-aturan ini memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan wajib dipatuhi oleh seluruh warga negara. Yang kedua ada hukum tidak tertulis, meliputi hukum adat, kebiasaan masyarakat, dan jurisprudensi atau keputusan hakim yang dijadikan dasar dalam kasus serupa di masa mendatang. Hukum tidak tertulis tetap diakui dalam sistem hukum Indonesia selama tidak bertentangan dengan hukum nasional yang berlaku. Selanjutnya, jenis-jenis hukum. Jenis-jenis hukum dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis berdasarkan cakupan dan objek yang diaturnya. Yang pertama, hukum publik. Hukum publik ini mengatur hubungan antara individu dan negara seperti hukum pidana, aturan-aturan tentang kejahatan dan sanksinya, hukum administrasi negara, aturan mengenai tata kelola pemerintahan, dan hukum tata negara, aturan mengenai sistem pemerintahan. Selanjutnya ada hukum private, mengatur hubungan antara individu atau badan hukum dalam bidang perdata seperti hukum perdata umum, misalnya hak dan kewajiban dalam perjanjian, hukum keluarga, serta hukum bisnis yang mengatur aspek hukum dalam dunia usaha. Selanjutnya ada hukum internasional, yang dimana hukum ini mengatur hubungan hukum antara negara, baik dalam bentuk kerjasama maupun penyelesaian sengketa internasional. Aspek hukum dalam bisnis dalam dunia usaha, kepatuhan terhadap hukum sangat penting agar operasional bisnis berjalan dengan lancar dan terhindar dari risiko hukum. Beberapa aspek hukum yang berkaitan dengan bisnis yaitu hukum perusahaan, mengatur pendirian, perizinan, dan operasional perusahaan agar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Setiap bentuk usaha seperti PT atau perseroan terbatas atau CV memiliki aturan yang berbeda dalam pendiriannya. Hukum kontrak mengatur perjanjian yang dibuat antara dua pihak agar sah secara hukum kontrak dan dibuat harus memenuhi syarat sah perjanjian seperti adanya kesepakatan, kecakapan para pihak, serta objek yang diperjanjikan harus halal dan tidak bertentangan dengan hukum. Selanjutnya ada hukum hak kekayaan intelektual atau HKI, menyediakan perlindungan terhadap hak cipta, paten, merek, dan dagang, dan desain industri agar tidak disalahgunakan oleh pihak lain. Hukum ketenagakerjaan itu mengatur hubungan antara pekerja dan perusahaan, termasuk hak dan kewajiban pekerja, aturan pemutusan hubungan kerja atau PHK, dan standar keselamatan kerja. Hukum persaingan usaha bertujuan untuk menciptakan persaingan bisnis yang sehat dan mencegah praktik monopoli atau persaingan tidak sehat yang dapat merugikan konsumen. Hukum pajak mengatur kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh perusahaan dan individu dalam menjalankan usaha. Kepatuhan pajak
sangat penting untuk menghindari sanksi hukum yang dapat dikenakan oleh pemerintah. Selanjutnya ada peran hukum dalam perlindungan konsumen. Selain mengatur dunia bisnis, hukum juga memiliki peran dalam melindungi konsumen dari praktik yang tidak adil atau merugikan. Perlindungan konsumen dijamin dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur hak-hak konsumen serta kewajiban produsen atau pelaku usaha. Beberapa hak konsumen yang diatur dalam hukum antara lain yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan barang atau jasa. Hak untuk mendapatkan informasi, hak yang benar, jelas, dan jujur mengenai produk yang dibeli. Hak untuk mendapatkan barang atau jasa yang sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Hak untuk mendapatkan ganti rugi jika mengalami kerugian akibat barang atau jasa yang cacat atau tidak sesuai dengan spesifikasinya. Selanjutnya ada konsekuensi pelanggaran hukum. Setiap pelanggaran hukum akan menimbulkan konsekuensi bagi individu atau perusahaan yang melanggarnya. Sanksi yang dapat dikenakan meliputi sanksi administratif seperti denda dan pencabutan izin usaha, sanksi perdata seperti gugatan ganti rugi, serta sanksi pidana seperti hukum penjara atau denda dalam jumlah besar. Oleh karena itu, pemahaman mengenai hukum sangat penting agar setiap tindakan yang dilakukan tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi, kesimpulannya, hukum memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan dan bisnis, karena menjadi pedoman dalam menjalankan aktivitas agar sesuai dengan aturan yang berlaku. Pemahaman aspek hukum membantu individu dan perusahaan dalam menghindari resiko hukum serta menjaga keberlangsungan usaha. Dengan adanya regulasi yang jelas, hukum juga berfungsi sebagai perlindungan bagi konsumen dan pihak yang terlibat dalam dunia bisnis. Oleh karena itu, setiap individu dan pelaku usaha perlu memahami dan mematuhi aturan hukum agar dapat beroperasi secara legal dan etis. That's all the material I can convey in this video. Thank you so much for watching. Bye-bye!